Oke, saudara semuanya, Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan mata kuliah kita, mata kuliah kewarganegaraan. Pada video kali ini kita akan membahas tentang penegakan hukum yang berkeadilan. Dalam hal ini kita akan membahas tentang apa itu negara hukum dan seperti apa penegakan HAM atau hak asasi manusia itu sendiri. Pada video kali ini kami berikan dengan tujuan atau diharapkan setelah semua mahasiswa mendengarkan dan melihat video ini, diharapkan yang pertama adalah saudara semuanya nanti dapat menjelaskan makna dan pengertian negara hukum. Makna dan pengertian negara hukum. Kemudian selanjutnya saudara semuanya mampu menyebutkan ciri-ciri negara hukum. Dan yang terakhir adalah mampu menjelaskan pelaksanaan hukum, negara hukum maupun pelaksanaan HAM di Indonesia. Yang pertama, saudara semuanya yang perlu dipahami dan diketahui saudara semuanya, kenapa hukum itu ada, kenapa hukum itu ada, dan kenapa hukum harus ada di tengah-tengah masyarakat. Perlu diketahui dalam bukunya Thomas Hobbes, seperti yang telah Anda lihat di layar kaca Anda, pada dasarnya manusia itu memiliki suatu hal yang tidak bisa dihilangkan dan tidak bisa dipisahkan. Apa itu? Manusia memiliki nafsu. Dan yang menjadi hal yang unik adalah ketika kita membahas dunia dan membahas negara, yang menempati negara itu tidak hanya satu manusia. Bisa beratus, bisa beribu, bisa berjuta-juta manusia. Dan tadi di awal sudah disampaikan, setiap manusia itu punya keinginan, punya nafsu. Nah, bisa dibayangkan ketika setiap manusia punya keinginan dan nafsu itu tinggal dalam satu tempat, tinggal dalam satu waktu, apa yang akan terjadi? Akan terjadi gesekan antara satu dengan yang lainnya. Akan terjadi, bisa dikhawatirkan akan terjadi konflik, diakibatkan karena setiap manusia punya keinginan, punya nafsu yang berbeda-beda. Nah, karena itulah saudara semuanya, hukum itu menjadi penting. Hukum itu menjadi penting. Kenapa menjadi penting? Karena dengan aturan hukum yang ada, dengan ketentuan yang ada, di dalam komunitas itu, di dalam kelompok itu, akan menjadi pedoman untuk mengatur mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Diharapkan dengan hukum yang ada itu, gesekan antar manusia itu tidak akan terjadi. Gesekan antar manusia tidak akan terjadi. Nah, itulah secara umum hakikat hukum itu kenapa harus ada di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua, yang perlu diketahui juga, saudara semuanya, di awal penjelasan sebelum mid semester, Pak Danang telah menyampaikan kaitannya dengan negara dan konstitusi. Negara dan konstitusi, ketika kita melakukan pembahasan kaitannya dengan negara, itu tidak akan bisa dilepaskan yang namanya tujuan negara. Tujuan negara. Setiap negara pasti punya tujuan negara. Dan secara lazimnya, salah satu tujuan negara adalah menciptakan ketertiban. Nah, kata tertib itu bisa terwujud apabila hukum atau adanya hukum di suatu negara, dan hukum itu bisa berjalan dalam melakukan pengaturan manusia-manusia di dalamnya. Perlu ketahui bersama, tujuan negara itu bukan hanya sebatas landasan, bukan hanya sebatas simbol belaka, namun tujuan negara itu dibentuk, dibuat, diharapkan untuk dapat diwujudkan. Nah, salah satunya adalah mewujudkan ketertiban. Nah, hukum itu sebagai salah satu cara atau suatu bentuk instrumen yang harus dimiliki negara untuk menjamin atau terwujudnya tujuan yang telah disampaikan Pak Danang di awal tadi. Oke, itulah sebenarnya awalan atau pembahasan awal berkaitan tentang negara hukum itu. Kenapa negara harus ada hukum? Oke. Kemudian kita lanjutkan penjelasan berikutnya.
Apa toh yang dimaksud dengan negara hukum? Nah, apa toh yang dimaksud dengan negara hukum? Saudara semuanya, di layar kaca sudah ada penjelasan yang sangat lengkap bahwasanya negara dalam pandangan teori klasik diartikan sebagai suatu masyarakat yang sempurna. Negara pada hakikatnya suatu masyarakat yang sempurna, para anggotanya menaati aturan yang berlaku. Suatu masyarakat dikatakan sempurna jika memiliki sejumlah kelengkapan, baik internal maupun eksternal. Kelengkapan internal meliputi penghargaan nilai-nilai kemanusiaan di dalam masyarakat, saling menghargai hak sesama masyarakat. Kelengkapan eksternal meliputi keberadaan masyarakat dalam memahami dirinya sebagai bagian dari organisasi masyarakat dalam hal yang secara luas. Dalam konteks ini, pengertian negara seperti halnya masyarakat yang memiliki kedua kelengkapan, baik internal dan eksternal. Jadi saudara semuanya, di awal tadi sudah dijelaskan bahwasanya negara itu pasti punya kelengkapan. Kelengkapan yang tidak boleh tidak ada. Artinya apa? Harus ada. Kelengkapan itu meliputi, tadi sudah disampaikan ada internal dan eksternal. Sehingga diharapkan dengan kelengkapan itu harapan atau keinginan manusia tentang negara itu bisa diwujudkan, bisa diwujudkan. Oke, lah hukum itu salah satu kelengkapan negara. Nah, kenapa hukum itu bagian daripada kelengkapan negara? Karena tadi dengan adanya hukum itu menjamin terciptanya ketertiban, menjamin terwujudnya kesejahteraan. Karena dengan hukum itu nanti sebagai pedoman, sebagai landasan pengaturan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, di awal tadi sudah saya sampaikan bahwasanya negara itu diharapkan atau diharuskan itu punya aturan-aturan hukum. Apakah di Indonesia juga sama melakukan hal itu? Iya. Ketika negara kita itu berkeinginan untuk merdeka, hal yang pertama dilakukan adalah para founding father kita dalam hal ini eh, anggota-anggota yang duduk dalam Badan Pendidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia itu berusaha mewujudkan suatu aturan yang dituangkan dalam sebuah konstitusi, dalam suatu buah konstitusi yang kita kenal hari ini dengan sebutan Undang-Undang Dasar 1945. Upaya para pendiri bangsa itu mulai dari perumusan dasar negara sekaligus dalam penyusunan konstitusi negara membuktikan bahwasannya hukum itu menjadi hal yang penting. Sebab negara tanpa hukum itu akan menyusahkan, bukan hanya menyusahkan negaranya, namun menyusahkan orang-orang di dalamnya. Karena semua orang di dalamnya nanti tidak akan memiliki pegangan, tidak akan memiliki aturan, baik itu dalam menjamin hak-hak masyarakatnya, pengelolaan negaranya, termasuk bagaimana pemerintah dalam menjalankan kerja, tugas, dan fungsinya. Maka dari itu, dari penjelasan saya di awal tadi, kita bisa mendapatkan beberapa simpulan. Simpulan yang pertama adalah negara pasti dilengkapi dengan hukum. Hukum ada dengan tujuan untuk mengatur kehidupan dalam satu negara itu. Dan di Indonesia pun juga melakukan hal yang sama. Dengan bukti ketika negara ini mau merdeka atau sudah mengikrarkan kemerdekaan, itu langkah pertama adalah menyusun peraturan yang dituangkan ke dalam Undang-Undang Dasar 45. Oke, itulah tadi saudara semuanya sebagai pembuktian bahwasanya hukum itu menjadi penting dalam suatu negara. Oke, saudara semuanya itu tadi penjelasan awal tentang atau apa itu hukum dan apa itu hakikat hukum dalam satu negara. Kemudian sebagai penutup kaitannya dengan negara hukum, dari semua hal yang saya sampaikan tadi, sebenarnya apa toh negara hukum itu? Nah, di sini sudah jelas, gamblang, bisa dibaca bahwasanya
negara hukum itu nanti adalah memberikan gambaran bagi kita semuanya ketika negara itu berdasarkan hukum, maka konsekuensinya adalah penyelenggaraan kekuasaan pemerintah di dalam negara itu harus berdasarkan hukum. Artinya hukum itu sebagai panglima. Kan lawan katanya negara hukum itu apa? Negara kekuasaan. Jadi ketika Anda berbicara negara hukum, maka lawan katanya adalah negara kekuasaan. Siapa yang berkuasa, yaitulah kunci utama. Namun ketika Anda berbicara negara hukum, siapa yang tertinggi dalam negara, yaitu hukum itu sendiri. Itulah yang dimaksud dengan negara hukum. Oke ya, kita akan melanjutkan penjelasan berikutnya. Oke, maka seringkali Anda mendengarkan kata-kata yang namanya tegakkan supremasi hukum atau supremasi hukum dengan tujuan adalah ya hukum itu harus menjadi panglima atau harus hukum itu berdaulat. Sehingga dengan tujuannya apa? Kalau hukum itu digunakan sebagai pedoman, sebagai panglima, itu nanti akan menjamin terwujudnya ketertiban hukum. Oke ya, itu harapannya ya. Walaupun nanti di dalam prakteknya terkadang negara sudah mengikrarkan atau ada suatu negara mengikrarkan negara ini berdasarkan hukum atau sebagai negara hukum. Namun dalam prakteknya terkadang tidak sesuai hal itu. Maka tugas kita itu adalah mengkaji hal itu. Kira-kira pada bagian mana tidak terwujudnya atau tidak dijalankan sebagai bentuk negara hukum itu. Oke, sekarang kita lanjutkan. Apakah Indonesia itu negara hukum? Nah, ketika ada pertanyaan itu, apakah Indonesia itu negara hukum? Ketika ada pertanyaan itu, maka kita akan merujuk kepada dasar-dasar yuridis. Yang pertama, dasar yuridis Indonesia sebagai negara hukum itu pada bagian mana, Pak? Bisa Anda lihat pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Kemudian, saudara semuanya bisa membaca juga pada pembukaan Undang-Undang Dasar 45 khususnya pada alinea keempat. Di situ juga ada penegasan bahwasanya Indonesia adalah negara hukum. Artinya apa? Ketika Indonesia sudah mengikrarkan, artinya mengikrarkan itu kan kalau sudah dituangkan secara peraturan itu kan berarti kan sudah menjadi bukti kalau kita itu sebagai negara hukum. Lah, maka prakteknya harus seperti apa? Maka prakteknya negara harus bertugas dan bertanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, menjajakan kesejahteraan umum, menjajakan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan kehidupan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Itu salah satu bukti negara Indonesia itu sebagai negara hukum. Jadi tadi kalau ada yang menanyakan Indonesia itu apakah negara hukum atau tidak, jawabannya ini. Ini yang pertama pada pasal 1 ayat 3. Kemudian pembuktian yang kedua ini. Pembuktian yang ketiga ini. Oke. Pasal 33 dan pasal 34. Oke. Itu sudah cukup memberikan bukti bahwasanya Indonesia adalah negara hukum. Oke ya. Tadi sudah, hakikat sudah, penjelasan negara hukum juga sudah, kemudian pembuktian Indonesia sebagai negara hukum sudah. Kita lanjutkan berkaitan dengan ciri-ciri negara hukum. Nah, sebenarnya suatu negara itu dikatakan negara hukum itu cirinya apa, toh, Pak? Nah, ada beberapa ciri ya. Sebenarnya di berbagai literatur itu sudah banyak hal memberikan penjelasan kaitannya dengan ciri-ciri negara hukum. Yang pertama kalau dalam materi yang Pak Danang berikan ini, yang pertama ciri-ciri negara hukum itu yang pertama adalah hak asasi manusia itu dijamin undang-undang. Nah, Indonesia ada nggak? Ada. Bisa Anda baca di dalam Undang-Undang Dasar 45 pada pasal 27, 28, dan beberapa pasal yang lainnya itu sangat jelas gamblang HAM kita itu sudah dilindungi, dijamin secara undang-undang.
Itu secara formalnya itu. Secara pelaksanaan, aturan pelaksanaan, peraturan organiknya juga banyak, undang-undang tentang HAM, undang-undang tentang apapun banyak sekali. Itu artinya memberikan bukti negara kita negara hukum. Ciri yang kedua adalah supremasi hukum. Artinya hukum sebagai panglima, kedaulatan hukum. Ciri yang ketiga adalah pembagian kekuasaan. Demi kepastian hukum. Pembagian kekuasaan tanya bagaimana? Tidak terjadi penumpukan kekuasaan. Kalau itu negara kekuasaan, biasanya kekuasaan di tingkat penyusun undang-undang, kekuasaan dalam melaksanakan undang-undang maupun dalam pengawasan undang-undang biasanya dikuasai oleh satu pihak tertentu. Namun kalau negara hukum tidak boleh seperti itu, karena ciri negara hukum diantaranya adalah pembagian kekuasaan. Jadi kekuasaan itu harus terpisah. Yang bagian membuat undang-undang sendiri, bagian pengawasan undang-undang sendiri, bagian yang mengeksekutornya juga sendiri. Jadi tidak boleh ditumbak kekuasaannya. Kemudian yang berikutnya, adanya equality before the law, adanya kesamaan di depan hukum. Entah Anda itu sebagai dosen, entah itu sebagai mahasiswa, sebagai penegak hukum sekalipun, harus taat dan patuh terhadap hukum itu sendiri. Tidak ada pengecualian, tidak ada perlakuan khusus. Entah Anda kaya, entah Anda miskin, sama. Itu ciri negara hukum yang keempat. Yang berikutnya adalah peradilan administrasi dalam perselisihan. Maksudnya bagaimana? Negara hukum itu tidak, salah satu ciri berikutnya adalah dalam menyelesaikan permasalahan hukum itu tidak boleh dilakukan dengan cara main hakim sendiri, nggak boleh. Semua kegiatan atau penyelesaian hukum itu harus diselesaikan melalui meja hijau atau persidangan. Di Indonesia dikenal berbagai bentuk peradilan. Ada peradilan militer, ada peradilan tata usaha negara, ada peradilan agama, dan ada peradilan umum. Di tingkat bawah ada namanya pengadilan negeri, di tingkat kedua ada namanya pengadilan tinggi, dan tingkat akhir ada namanya Mahkamah Agung. Itu harus ada. Dan setiap pengadilan yang saya sebutkan tadi memiliki fungsi masing-masing. Misalkan peradilan tata usaha itu berarti menyelesaikan berkaitan dengan hal-hal yang diakibatkan lahirnya keputusan tata usaha. Mulai dari SK, mulai dari hal-hal lain yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun pihak lain. Nah, itu persengketaan tentang administrasi negara tadi diselesaikan di PT UN. Kalau pengadilan agama itu berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu karena permasalahan agama. Misalkan kaitannya dengan hukum waris, hak gonogini dan sebagainya itu di pengadilan agama. Kalau militer itu berkaitan dengan kode etik para penegak hukum dalam ini institusi kepolisian maupun militer lainnya. Oke, itu tadi ciri yang kelima. Kemudian ciri yang keenam adalah ketika negara itu menggunakan negara hukum, maka setiap orang itu diberikan kebebasan dalam menyampaikan pendapat, bersikap, berorganisasi, dan hal yang lain. Kemudian ciri negara hukum berikutnya adalah adanya pemilihan umum yang bebas, dan yang terakhir adalah badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Itu ciri-ciri negara hukum. Jika semuanya itu ada dalam satu negara, maka dipastikan negara itu adalah negara yang berdasarkan hukum. Dan nanti tugas kita adalah menganalisa kira-kira ciri-ciri ini sudah dipraktekkan atau belum. Ciri-ciri ini sudah dipraktekkan atau belum. Oke. Saudara semuanya, itu tadi ciri-ciri negara hukum. Oke ya, ciri-ciri negara hukum. Oke, di sini Pak Danang juga akan menceritakan secara singkat berkaitan dengan
contoh-contoh atau perwujudan ciri-ciri tadi dalam konteks keindonesiaan. Jadi Indonesia itu apakah sudah menjalankan itu ataukah sudah melakukan hal itu atau tidak. Oke ya. Yang pertama kita lihat bersama-sama ya. Yang pertama, hukum kita tuh arahnya kemana? Nah, hukum di Indonesia ini bukan untuk memberikan sanksi sebenarnya. Arahnya itu tidak memberikan sanksi. Walaupun tetap hukum itu pasti akan diikut sertakan yang namanya hukuman. Kenapa hukum itu pasti diikuti yang namanya sanksi? Karena nanti efek adalah memberikan efek jera bagi para pelanggar hukum, kan begitu. Namun secara umum sebenarnya hukum di Indonesia ini adalah fungsinya untuk apa? Memberikan pengayoman, pelindungan masyarakat, adaptif, kemudian progresif. Nah, hukumnya itu harus adaptif dan progresif. Maka jangan heran ya kalau setiap perubahan zaman itu pasti ada beberapa undang-undang baru ataupun revisi dari undang-undang sebelumnya. Ambil contoh misalkan dulu belum ada yang namanya undang-undang ITE. Sekarang sudah ada undang-undang tentang ITE. Itu kan artinya adanya adaptif, adanya progresif. Walaupun hukum itu ada itu ya juga tidak memudahkan. Pasti ada pro dan kontranya. Itu hal yang perlu Anda ketahui tentang hukum di Indonesia ya. Kemudian hukum itu diharapkan memberikan keadilan. Nah, ini yang agak susah sih. Karena apa? Hukum itu kan barang yang mati, namun diharapkan memberikan keadilan. Maka dari itu bagaimana? Hukum itu kan harus ditegakkan secara baik. Nah, nanti endingnya adalah terciptanya keadilan. Kemudian yang berikutnya, hukum itu harus mampu melindungi hak asasi manusia dan mampu menciptakan kehidupan warga yang demokratis. Perwujudannya, maka di negara itu harus ada aturan-aturan, kaidah-kaidah tentang perlindungan HAM. Nah, dan Indonesia alhamdulillah sudah ada dan semuanya dituangkan di dalam Undang-Undang Dasar 45. Kemudian berikutnya yang perlu Anda ketahui juga katanya hukum di Indonesia. Hukum Indonesia itu sebenarnya sandarannya apa, Pak? Sandarannya adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Pancasila itu sebagai sumber hukum materialnya, undang-undang itu sebagai sumber hukum formalnya. Nah, itu yang perlu Anda ketahui berikutnya. Penjelasan berikutnya ya. Kemudian, untuk menjamin keadilan tadi, maka kan butuh beberapa instrumen kaitannya dengan negara hukum tadi. Yang pertama adalah harus ada lembaga penegak hukum. Nanti kalau ada pertanyaan, lembaga penegak hukum itu apa saja, Pak? Nah, ada yang pertama adalah kepolisian. Nah, tugasnya apa? Nanti bisa Anda baca sendiri. Yang kedua ada kejaksaan. Nah, harus ada negara hukum, harus ada polisi, harus ada jaksa, harus ada hakim. Nah, kemudian harus ada hakim. Itu harus ada. Sebenarnya ada hal yang lain yang perlu juga, Bapak. Pengacara itu penting. Pengacara penting. Itu karena sebagai pendamping orang-orang yang terlibat dalam kejahatan. Nah, itu harus ada di pendampingan. Advokat, itu penting. Nah, ini saudara semuanya, ini tugasnya nanti bisa dibaca satu persatu ya. Polisi itu tugasnya apa, jaksa apa, hakim apa. Hal yang kedua yang harus ada dalam negara hukum tadi sudah dijelaskan di awal, ciri-ciri berikutnya harus ada tempat untuk menyelesaikan perkara atau dikenal dengan sebutan lembaga peradilan. Tadi sudah saya jelaskan ada yang namanya peradilan agama di Indonesia. Ini berwenang untuk mengurusi masalah perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, sedekah dan sebagainya. Ada juga namanya peradilan militer. Nah, ada juga namanya peradilan tata usaha negara, seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Dan berikutnya ada peradilan umum. Nah, di tingkat pertama namanya pengadilan negeri, di tingkat kedua namanya pengadilan tinggi, dan terakhir adalah Mahkamah Agung. Itu tadi sebenarnya penjelasan Pak Danang berkaitan dengan penegakan hukum dan HAM yang berkeadilan. Terima kasih saudara semuanya. Itu tadi penjelasan kaitannya dengan materi kewarganegaraan setelah mid semester.